Gonna break my heart. You gonna tear it apart. No matter what you do. Hey everybody, this is DJ and Remix Manado. Please welcome Airport Revolution. Bakal tahu karena lu gue kasih tahu. Oke, di bakal tahu kali ini kita masuk di segmen otomotif. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like and share kepada teman-teman kalian ya, agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan juga tentunya jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari kita. Baik teman-teman, di vlog kali ini saya akan membahas soal minyak rem .3 dan .4 ya. Perbedaannya apa? Karena banyak yang bertanya di kolom komentar di video-video saya sebelumnya ya, yang mengenai cara nguras minyak rem, soal rem ya. Itu banyak teman-teman yang bertanya soal minyak rem yang .3 dan .4 itu perbedaannya apa sih? Dan di video kali ini saya akan bahas ya perbedaannya dan juga penggunaannya yang cocok di motor kita itu, kita sebaiknya menggunakan .3 atau .4. Oke. Yang pertama saya akan bahas adalah nih perbedaan dari .3 dan .4. Jadi perbedaannya .3 dan .4 itu adalah titik didinya, di mana .3 itu mempunyai titik didih 245 derajat, sedangkan untuk .4 sendiri memiliki titik didih 255 derajat ya. Jadi kalau bisa dibilang dikatakan yang lebih baik itu titik didihnya yang lebih tinggi ya. Tapi untuk motor-motor zaman sekarang pada banyak umumnya itu menggunakan .4, tapi ada juga seperti Beat yang keluaran 2020 masih menggunakan titik didih atau menggunakan .3 ya. Titik didih yang 245 derajat. Dia ada tulisan di tutup master remnya menggunakan .3 atau .4. Jadi bisa digunakan di .3 atau menggunakan .4. Jadi tadi titik didih ya, untuk .3 itu sendiri titik didihnya 245 derajat, sedangkan .4 255 derajat. Nah, untuk titik didih ini mempengaruhi adalah uap air ya. Jadi kalau kita gunakan tidak sesuai dengan spesifikasinya, otomatis kualitas minyak rem ini akan lebih cepat turun. Misal motor kita menggunakan .4, tapi kita gunakan minyak rem yang .3, otomatis dia suhunya kan tidak tinggi ya, hanya 245, sedangkan .4 255. Akhirnya terjadi banyak uap air yang terkandung, sehingga akhirnya kualitasnya semakin cepat turun dan juga membahayakan, tentunya bisa menyebabkan rem blong. Untuk pemahaman saya sendiri sih, untuk penggunaan .3 di motor yang notabene spesifikasi .4 ya, kita gunakan .3. Untuk kalau penggunaan yang tidak terlalu ekstrim sebenarnya masih cukup baik ya, karena untuk dalam kota sendiri juga pengereman itu tidak terlalu ekstrim, kecuali misalkan teman-teman touring terus daerahnya banyak turunan dan penggunaan bobot di motornya banyak aksesoris yang cukup berat, seperti ada box dan bawa barang yang lebih berat atau boncengan, juga akan menggunakan pengereman yang lebih ekstrim ya, dan disitu otomatis suhu juga akan lebih tinggi. Nah itu mungkin cukup membahayakan ya, karena tidak sesuai spesifikasi dan penggunaannya juga terlalu ekstrim gitu. Jadi benar-benar pabrikan itu memperhitungkan ya, kalau memang untuk .4 itu sendiri dan digunakan di jalur ekstrim akan pasti lebih aman. Tapi misalkan penggunaan itu spesifikasinya .4 tapi kita gunakan .3 untuk trek-trek yang tidak ekstrim seperti dalam kota ya, itu menurut saya juga masih cukup aman. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita gunakan .3 di spesifikasi .4 itu masih bisa lah, masih cukup aman untuk dalam kota. Tapi untuk ekstrim itu saya sangat tidak sarankan, gunakan yang sesuai. Jadi memang kalau lebih baiknya gunakan yang sesuai anjuran ya. Kalau misalkan memang dari pabrikannya sudah dianjurkan .4 ya .4. Tapi kalau misalkan kita memang dalam suatu kondisi yang sulit gitu menemukan yang .4 ya, kita gunakan aja yang .3 untuk kondisi yang urgent lah, istilahnya seperti itu. Nah itu tadi perbedaan dari .3 dan .4 ya, titik didih penguapannya. Dan untuk penggunaannya yang cocok untuk kita gunakan di motor kita itu apa ya, sesuai dengan yang tadi sudah saya jelaskan. Kita bisa baca di tutup master rem, itu sudah ditulis di pabrikan
ditulis untuk dot 3 dan dot 4. Jadi kalau ini untuk motor-motor yang dulu itu ada dot 3 aja ya, tidak dot 4. Dan untuk motor sekarang ada yang menggunakan dot 3 bisa atau juga menggunakan dot 4 bisa. Jadi ditutupnya ada keterangan ya, dot 3 or dot 4. Tapi juga ada yang keterangannya hanya menggunakan dot 4 saja. Seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih, semoga vlog saya kali ini bisa menjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua ya. Perbedaan dari dot 3 itu apa dan sebaiknya digunakan di motor saya itu menggunakan dot 3 atau dot 4. Oke teman-teman ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, perbedaan dari dot 3 dan dot 4 dan juga bagaimana yang baik, mana yang baik nih yang kita gunakan untuk motor kita, dot 3 atau dot 4. Jadi kita akan baca nanti di tutup master remnya tuh ada dot 3 or dot 4 atau dot 4 aja atau dot 3 aja. Tapi untuk motor-motor keluaran sekarang sih udah jarang yang hanya tulisannya dot 3. Yang ada sekarang itu untuk keluaran sekarang itu adalah dot 3 or dot 4. Nah, ini untuk pendapat saya ya, untuk saran saya sih ya, untuk yang motor yang ada tulisan dot 3 or dot 4 di tutup master remnya ya. Itu untuk teman-teman yang penggunaan motornya memang di jalur ekstrim atau misalkan daerah puncak yang banyak turunan, saya sarankan menggunakan dot 4 aja ya untuk kenyamanan ya. Terus kalau misalnya buat teman-teman yang penggunaannya dalam kota yang jarang ketemu turunan ekstrim atau penggunaannya tidak ekstrim, saya cukup sarankan menggunakan dot 3, itu juga cukup aman ya untuk yang tutupnya tertulis dot 3 or dot 4. Nah, untuk yang tertulis di tutup master rem yang tertulis dot 4, saya sarankan untuk menggunakan dot 4, tidak menggunakan dot 3. Jadi gunakan sesuai dengan spesifikasi dari pabrikannya. Kalau misalkan ada lagi pertanyaan gini, kalau misalkan master remnya sudah custom yang seperti merek-merek Brembo gitu kan, KTC yang udah seal master remnya lebih besar, itu saya sangat sarankan menggunakan dot 4 ke atas ya, atau dot 4 atau dot 5 ya. Karena untuk penggunaan dot 3 sendiri itu sudah sangat tidak dianjurkan, karena untuk seal master rem yang variasi yang menggunakan seal master rem yang lebih besar itu sudah pasti lebih panas ya, penggunaannya pasti lebih panas ya, lebih ekstrim. Jadi lebih baik gunakan yang dot 4 atau dot 5 ya, seperti itu teman-teman. Semoga vlog saya bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, mewakili pertanyaan teman-teman yang di kolom komentar di video-video saya sebelumnya. Oke teman-teman, baik, saya akhirin vlog saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke, sampai jumpa, salam otomotif.